Sabar ya Non, besok pulang berstagi ya. Siapa nih? Pada ini ya. Oi, hah? Sini apa ya? Ya, anjing ini diduga mati saat dievakuasi oleh petugas Satpol PP di kawasan wisata Pulau Panjang, Aceh beberapa Dilakukan karena ada laporan dari warga dan camat setempat yang menyebutkan keberadaan anjing itu meresahkan pengunjung destinasi wisata di sana. Dari video yang beredar, tampak Satpol PP sedang menghalau anjing menggunakan kayu. Bahwa anjing tersebut disiksa hingga mati. The last 1 week, we have our social media have been basically dominated by this case in Aceh, whereby a dog was found dead because of the poor handling that some of the local apparatus trying to clear a halal tourism site. And this is really something that, you know, touched my heart. I want Pak Rianto Sofyan and his team to actually make sure that we educate and we socialize this halal tourism. Halal tourism is not supposed to be hurting anybody. Kasus anjing Canon di Pulau Banyak, Pulau Panjang di Aceh Singkil, kami ketahui melalui sosial media. Yang ternyata sosial media ini adalah sosial medianya adik dari pemilik resort yang berkeluh kesah tentang kejadian penanganan Canon. Melalui sosial media adiknya, Mbak Rosa, kami mengetahui proses evakuasi Canon yang menurut kami tidak sesuai SOP dan tidak baik kondisinya. Maka kami berangkat menuju Medan untuk lanjut dengan jalan darat menuju Aceh Singkil. Perjalanan ditempuh sekitar 10 jam. Kami tiba di Aceh Singkil, lalu menyeberang dengan kapal cepat. Di situ saya menerima persekusi verbal yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif Aceh Singkil. Beliau mengatakan dengan nada keras, "Kill Canon, kill Canon, kill Canon," 3 kali. Kami tekankan sejak awal, dengan atau tanpa pemilik, kami tetap bisa melaporkan kasus animal abuse ini ke kepolisian. Pada tanggal 26 Oktober, kami resmi melaporkan kasus Canon ini ke kepolisian dengan sangkaan pasal 302 dengan terlapor Kasatpol PP Aceh Singkil. Kami duduk di kapal cepat dan dikepung. Saya tahu melalui saya pura-pura selfie ke belakang, saya ngeliat orang di belakang pada penuh, pada melihat ke kami semua. Untuk preserve sama kearifan lokal di sini, maka tantangannya besar. Kita tidak ada kearifan lokal menanjing. Kita akan berkali-kali untuk tidak dilegalkan anjing sedemikian yang mengganggu. Saya sudah lihat 2018, saya ke Pulau Panjang. Saya pelatihan di sana 4 hari melatih anak-anak di sini. Ya. Anjing itu mengganggu. Ke Pulau Panjang. Iko mantek kan. Oke. Pak, minta nomor telepon Bapak boleh nggak, Pak? Belum datang. Belum, nanti kita ketemu. Oke. Ada apa? Setelah kami sampai di Pulau Panjang, mau menemui Om Willy, tapi ternyata dia sedang dikerumuni orang banyak dan gesturnya tidak baik. Kami tidak ingin menambah tekanan bagi Om Willy karena seolah Om Willy yang mengundang kami, lalu menceritakan dan mengadu atas dugaan misprosedur, malprosedur pada penangkapan dan evakuasi anjing yang dirazia. Pada temuan ini, di hari 24, 25, 26 pada Oktober itu, kami banyak menemukan hal-hal yang belum ditemukan di sosial media. Kami juga diintimidasi oleh orang banyak.
karena kami difitnah sebagai anti syariat Islam, anti wisata halal, anti Islam. Proof that tourism is the way, and we need to make sure that statement coming out from this conference is any cruelty against animal is not part of halal tourism. Tapi sesungguhnya kami hanya ingin memproses misprosedur yang terjadi pada penangkapan anjing Canon. Kami selesai melaporkan, lalu kami mendapat SP2HP kemarin, bahwa laporan telah diterima dan sudah dimulai penyelidikan oleh tim kepolisian Aceh Singkil. Teman-teman semua, kita hari ini sudah selesai membuat laporan polisi terkait kasus anjing yang diduga mudah-mudahan perlakuan tidak baik Canon Pulau Panjang kemarin. Hari ini sudah diterima dengan sangat baik oleh Polres Aceh Singkil. Terima kasih Pak Kapolres, Bapak Kanit, dan semua petugas yang menerima dengan baik dan lancar. Kita tunggu kelanjutannya ya teman-teman. Kemarin polisi melakukan otopsi pada jasad Canon. Mereka gali lagi, dan informasi yang saya terima, ada 2 tulang rusuk yang patah. Ini sedang dicari tahu. Patahnya karena ekskavasinya, karena penggaliannya, atau sebelum penggalian. Jadi kita berharap bahwa akan ada sesuatu yang ditemukan, dan ini menjadi sesuatu sinyal positif bagi kami bahwa polisi sudah seserius itu menangani kasus animal abuse demi animal rights. Animal rights itu ada di sekitar kita, bahwa kita akan menindak semua animal abuse, dan pihak kepolisian pasti profesional. Ini yang kita dapatkan, dan kita tegaskan kembali bahwa ada hukum yang melindungi mereka semua. Mari kita tegakkan animal rights agar animal abuse bisa kita hapuskan dari Indonesia. Penegakan animal rights di Indonesia itu merupakan satu perjuangan yang lumayan berat buat kami di lapangan. Animal rights ini diperlukan agar tidak ada animal abuse di lapangan. Di Indonesia pada khususnya masih melihat hewan sebagai pelengkap hidup saja. Sesungguhnya bahwa tidak ada satu makhluk pun yang ingin disakiti dan dianiaya, begitu juga dengan manusia. Animal rights diperlukan agar kita tidak sembarangan menganiaya hewan. Karena dalam aniaya hewan ini terdapat banyak hal yang sangat merugikan. Salah satunya adalah psikologi yang terganggu. Banyak orang yang melakukan kejahatan yang lebih besar seperti pembunuhan massal, pembunuhan berencana, mass shooting, itu penembakan massal, itu mempunyai background dia dulunya sering menyiksa hewan-hewan dalam skala kecil, lalu mereka meningkatkan targetnya. Di lapangan kami melihat ini ada korelasinya. Betul sekali apa yang menjadi research di negara maju, bahwa pelaku-pelaku sadisme ini sebelumnya pernah melakukan sadisme pada level yang lebih kecil, pada hewan. Contoh pada kasus remaja umur 15 tahun yang membunuh balita umur 5 tahun di Bilangan, Jakarta. Si pelaku ini ternyata sering menusuk kepala cicak, membakar kodok, melempar kucing dari lantai 3. Ini yang sudah menjadi bukti bahwa animal abuse ini tidak berdiri sendiri, tapi sesuatu yang membahayakan. Mari kita lindungi generasi bangsa Indonesia dari penyakit psikologi, penyakit psikis, melalui kita menegakkan animal rights agar meminimalisir animal abuse yang terjadi di Indonesia.